Pemirsa, pinjaman online ilegal kian marak di tengah pandemi COVID-19. Keberadaannya cenderung merugikan masyarakat karena menerapkan bunga pinjaman yang besar hingga sistem penagihan utang yang meresahkan. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengatakan Satgas Waspada Investasi atau SWI telah memberantas 3.193 pinjol ilegal. SWI bersama Kominfo juga melakukan cyber patrol sebelum adanya laporan dari masyarakat. Koordinasi juga terus dilakukan dengan Bareskrim Polri apabila ada tindakan pidana. Tongam menjelaskan selain terus berupaya memberantas pelaku pinjol ilegal, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat. Untuk itu perlu ada kelengkapan regulasi seperti undang-undang fintech. Saat ini, fintech lending ini, fintech ilegal ini bukan merupakan tindak pidana karena memang tidak ada undang-undang yang mengatakan fintech ini secara formil mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana formil. Kalau kita lihat undang-undang perbankan, di sana ada pasal 46 menghimpun dana tanpa izin itu tidak pidana. Asuransi itu ada. Tapi fintech ini ya memang perlu kita benahi infrastrukturnya, undang-undangnya, sehingga bisa menguatkan kita untuk melakukan pemberantasan ini, bahwa ini tindak pidana. Jadi kami, penutup dari kami dalam sesi pertama ini adalah kepada masyarakat, kami mengharapkan stop meminjam dari pinjol ilegal. Demikian. Hal senada juga diungkapkan Komisi 11 DPR. Menurut DPR, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Upaya memblokir aplikasi atau website ilegal disertai penangkapan pelakunya tidak akan efektif apabila masyarakat tidak teredukasi dengan baik untuk tidak melakukan pinjaman kepada pinjol ilegal. Satu hal yang pasti bahwa sosialisasi adalah kata kunci yang harus terus dikedepankan. Sosialisasi, edukasi adalah tugas abadi, tugas yang terus melekat pada OJK, pada Satgas Waspada Investasi. Kita harus mengkampanyekan bahwa investasi bodong harus dihindari masyarakat. Masyarakat harus pinter, masyarakat harus cerdas, masyarakat harus well educated. Tidak bisa walaupun polisi memblokir 3.000 pinjol, walaupun polisi menangkap pelakunya, walaupun polisi menghukum pelakunya setinggi-tingginya, tapi kalau masyarakat tidak aware, kalau masyarakat tidak merasa well educated, maka pinjol akan terjadi terus-menerus. Yang kedua soal undang-undang fintech, DPR akan menunggu langkah-langkah OJK untuk bagaimana undang-undang fintech bisa masuk dalam program legislasi nasional. Karena penting ini memberikan payung hukum, karena selama ini fintech diatur dalam POJK saja, kurang kuat regulasinya. Sementara ekonom Core Indonesia Peter Abdullah mengatakan pinjol ilegal bukan bagian dari fintech, melainkan sebagai praktik kriminal atau penipuan dengan kedok teknologi informasi. Kasus kebocoran data pribadi juga turut mendukung praktik pinjol ilegal. Peter memandang perlu segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatasi berbagai kasus kebocoran data yang merugikan masyarakat dan publik pada umumnya. Saya kira kita perlu memperketat aturan pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Seperti apa sih aturan main kalau kita mau bikin aplikasi, kalau mau bikin web, kemudian dan lain-lain. Apa sanksi kalau mereka memanfaatkan messaging, ya. Messaging itu yang tadi disebutkan oleh Pak Teguh memang itu tidak sampai ke sana kemampuan pengawasan dari Kemenfo. Tapi kalau hal ini sebenarnya bagaimana sih penyelesaian secara hukumnya, penyelesaian dari sisi pemanfaatan teknologi informasinya. Dan kemudian ini yang kita tunggu-tunggu sama-sama ya, terkait dengan Undang-Undang Data Pribadi, ya, mengatasi kebocoran data pribadi. Ya, saya kira ini mungkin masuk dalam kategori jangka pendek, kita perlu mempercepat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan melihat karakter pinjol ilegal yang menjalankan praktik kriminal atau penipuan, menurut Peter, keberadaan pinjol ilegal ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab otoritas jasa keuangan. Semua pihak harus ikut terlibat untuk memberantasnya. Tim Liputan Berita 1. Banyak juga yang masih ilegal. Nah, oleh karena itu